Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah thumma ittaqullah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah memerintahkan kepada iblis untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menjawab semua apa yang ditanyakan oleh Nabi. Kemudian iblis mendatangi Nabi dalam bentuk orang yang sudah tua sambil membawa tongkat. Siapakah engkau? Ucap Nabi. Aku adalah iblis. Iblis menjawab. Mengapa engkau datang kemari? Ucap Nabi. Allah memerintahkan aku agar aku mendatangimu dan menjawab semua pertanyaanmu. Begitu kira-kira yang dijawab oleh iblis. Kemudian mendengar jawaban iblis tadi, kemudian Rasul bertanya, ya mal'unun, kam a'dauka min ummati, wahai yang dilaknat, ada berapa dari umatku yang akan menjadi musuhmu? Kemudian iblis menjawab, qala khamsatu asyara, yang menjadi musuhku ada 15. Kemudian setelah mendengar jawaban iblis tadi, siapakah yang pertama yang menjadi musuh iblis tersebut? Yang pertama adalah anta, kata iblis. Anta ya Muhammad, musuhku yang pertama adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor 1 dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah dipahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama atas segala daya dan usahanya menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmat oleh alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Seperti risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung mengenai umatnya di kehidupan dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama, wahai umatku, ini agama. Kemudian umatnya menentang. Lalu apa? Turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga pada saat nabinya masih hidup. Jadi azab itu cash, kontan, secara langsung mengenai umatnya. Nabi Soleh misalnya, wahai umatku, inilah agama. Kemudian mereka menolak. Apa yang terjadi? Kemudian turun gempa bumi yang amat dahsyat, menggulung orang-orang yang kufur. Pada zaman Nabi Musa, ketika beliau menyeru umatnya, wahai umatku, ini adalah agama, mereka menolak.
sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sebagian lagi dikutuk menjadi monyet-monyet seperti yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Lain dengan Rasulullah SAW. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatnya. Jadi keberadaan Nabi Muhammad ini merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak akan turun. Bagaimanapun kurang ajarnya umat, di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Kemudian yang kedua, wahai iblis, siapakah yang menjadi musuhmu? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini, kata iblis. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena, segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Dampaknya melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tentram situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal itu selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu kita dekat dengan iblis. Namun jika kita jauh dari iblis, tentu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang ini, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting, tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membuat jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun terlebih dahulu akhlaknya, saya khawatir jembatan yang akan dibangun nanti habis dimakan oleh yang membangun jembatan. Mengaspal jalan raya itu penting, namun lebih penting daripada mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan raya itu. Sebab kenapa? Sebab khawatir jika mengaspal jalan raya dibangun oleh manusia yang berakhlak bejat, berakhlak rusak, khawatir jalannya belum selesai, aspalnya sudah habis dimakan oleh orang yang mengaspal. Inilah pentingnya membangun manusia, pembangunan manusia yang bagus akhlaknya, membangun manusia yang menjadi imamun adilun, imam yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang menjadi musuh iblis yang ketiga adalah ghaniyun mutawadi'un, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong, kaya apa saja, baik kaya karena ilmu, kaya karena materi, ataupun kaya karena kedudukan. Orang kaya yang rendah hati merupakan musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis, sebab iblis tidak senang kalau ada orang lain rendah hati. Iblis inginnya semua manusia itu sombong, karena bukankah iblis adalah pencetus kesombongan? Ketika disuruh bersujud, apa yang terjadi? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, wa kana minal kafirin. Dan iblis merupakan jin yang kufur seperti itu. Kemudian ketika ditanya
Ketika ditanya, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa yang dijawab? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh, aku itu yang terbaik, kata iblis. Aku itu diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari neraka. Itulah kesombongan, merupakan sesuatu yang disukai oleh iblis. La'natullahi alaihi. Kaum muslimin rahimakumullah, orang kaya yang rendah hati itu dimusuhi oleh iblis, tetapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dan dicintai malaikat. Caranya gimana? Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, kita punya motor, kita punya mobil, ataupun punya jabatan, apa itu? Itu semua adalah titipan. Pada suatu saat titipan tersebut akan diambil kembali oleh yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seseorang yang pergi keluar kota atau pergi keluar negeri menitipkan rumahnya kepada tetangganya. Ternyata rumah yang dititipkannya itu dirawatnya, dibersihkannya, bahkan dijaganya. Ketika orangnya tersebut pulang kembali, rumah tersebut masih utuh, bahkan bersih, dirawat oleh sang tetangga. Apa yang terjadi? Tentu orang tersebut merasa syukur, merasa bahagia sekali, dan tambah kepercayaan jika akan menitipkan sesuatu yang lain. Itulah mana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila titipan yang Allah berikan ini kita syukuri, Allah pasti menambah nikmat tersebut. Namun apabila titipan tersebut kita kufuri, maka nikmat akan berubah menjadi azab. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang menjadi musuh iblis adalah tajirun shadiqun, yaitu pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur. Iblis benci betul terhadap pedagang yang jujur ini. Pedagang yang tidak mengurangi timbangan, pedagang yang tidak menipu pembelinya, pedagang yang tidak mengatakan ini bagus padahal jelek, atau barang orisinil padahal KW, itu sangat dibenci oleh iblis laknatullah alaihi. Mungkin semua orang itu ingin untung, tidak ada kecuali, siapapun orangnya, dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapatkan keuntungan. Kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Satu usaha itu dinamakan produktif bagaimana kalau kita mengeluarkan modal minimal kemudian menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dan itu silakan, itu boleh diperkenankan. Kenapa? Karena itu merupakan insting, itu merupakan naluri, itu merupakan fitnah manusia. Namun yang membedakan adalah bagaimana jika seseorang itu adalah tajirun shadiqun, pedagang yang baik, pedagang yang jujur tadi akan berbeda cara dan usahanya untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itu pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur, tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, sekarang mah kalau jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab kata-katanya jangan lagi nyari yang halal. Sekarang ini susah nyari yang halal itu kalau tidak sogok menyogok. Ini adalah awal cikal bakal dari apa? Tajirun kazibun, dari pedagang yang berbohong seperti itu. Jadi berdasarkan hadis tersebut ada 4 poin penting
yang kita bahas pada kesempatan khutbah kali ini yang menjadi musuh-musuh iblis. Tadi dikatakan bahwa musuh iblis itu ada 15. 4 diantaranya adalah, yang pertama adalah anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad. Jadi musuh iblis itu yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Yang kedua adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin negeri kita menjadi pemimpin yang adil, sehingga dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat, dibenci oleh iblis laknatullah. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga yang menjadi musuh iblis adalah orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak menganggap bahwa ini semua adalah miliknya, tetapi menganggap ini semua adalah titipan Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah tajirun shadiqun, pengusaha sukses, pengusaha pedagang yang jujur, yang selalu mendapatkan kejujuran di dalam berbisnisnya, yang selalu mendapatkan kejujuran dalam setiap usahanya, melangkahnya selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 4 poin tadi yang akan dibahas pada kesempatan khutbah kali ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi musuh iblis dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasul, dan dicintai oleh malaikat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah ala nisani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtani wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ta'ala ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu 'amma nahaa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi kursihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izil islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa ahzur min khadal muslimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa 'alil kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Stawu sufakum baina
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khayrun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa. Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasholli li rabbika wanhar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.